kepada Kakak, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Stefani sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini. Ya, kami ucapkan selamat siang teman-teman semuanya dari SMA Kristen Loyola ya Semarang ya. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini juga tadi saya melihat ada beberapa orang tua dan juga beberapa rekan-rekan yang berasal dari luar dari SMA Loyola. Wah ini keren banget ya. Kita sudah diundang STP Trisakti Jakarta untuk bisa sharing tentang bidang pariwisata kepada teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan insight yang luar biasa, khususnya Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan tadi yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pariwisata. Ya, jadi tadi saya sudah mendengarkan di awal bahwa perbincangan Kak Stefani ya dengan mungkin Bapak dan Ibu tadi ya, dan juga Yosep Aldo ya bahwa pariwisata itu adalah salah satu sekarang ini kalau boleh dikatakan sedang lagi tren begitu. Ya karena kalau kita melihat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tourism mungkin bukan menjadi salah satu jurusan favorit di Indonesia. Tetapi kita melihat 5 tahun terakhir ya tren dunia pariwisata ini semakin meningkat. Bahkan beberapa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta pun juga mereka menyelenggarakan pendidikan di bidang pariwisata. Kenapa demikian? Karena kita melihat potensi pariwisata di Indonesia ini semakin terlihat. Kebutuhan SDM di bidang pariwisata ini semakin dibutuhkan. Dan bahkan kalau kami boleh sampaikan teman-teman semuanya, ya pariwisata adalah salah satu industri yang tidak akan habis sampai dengan kapanpun. Bahkan lulusan-lulusan daripada bidang pariwisata, mereka tidak hanya orientasinya bekerja, tetapi justru kita memiliki orientasinya adalah sebagai pebisnis. Nah, inilah yang akan kami kupas kepada teman-teman semuanya tentang dunia pariwisata, ya khususnya kalian yang suka dengan bidang kulineri, ya. Jadi mudah-mudahan tidak suka makannya aja ya, tetapi juga bagaimana cara ilmunya, ya menyajikan makanan, bagaimana kita mendapatkan ilmunya di bidang barista atau di bidang kopi dan sebagainya. Siapa tahu one day ya teman-teman dari SMA Loyola ini ada yang tertarik untuk membuka usaha sendiri, entah itu buka restoran, buka kafe, coffee shop, atau mungkin pengen punya hotel, ya, atau mungkin kalian juga ingin membuat sebuah event organizer, ya, atau kalian juga ingin mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, inilah siang hari ini sesi yang tepat buat teman-teman semuanya karena kami juga ingin mengajak rekan-rekan yang mengambil di bidang pariwisata ini, ya, nanti bisa mengetahui perbedaan daripada masing-masing program studi di bidang pariwisata. Ya, jadi kalau tadi juga sudah ada yang tertarik dengan S2 pariwisata, ya, silakan nanti juga kita bahkan sudah memiliki program studi sampai dengan S3 pariwisata pertama di Indonesia. Oke, jadi pada kesempatan siang hari ini kami izinkan untuk memperkenalkan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, ya. Saya dengan Ivan dan ada Kak Jason juga di sini yang sudah hadir. Ya, nanti kita akan lebih banyak sharing dan silakan nanti mau berdiskusi tentang dunia pariwisata seperti apa. Monggo teman-teman juga bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan dan nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke, sekilas kalau saya boleh mengenalkan, STP Trisakti adalah salah satu perguruan tinggi pariwisata berada di bawah naungan Yayasan Trisakti, ya. Di mana kalau kita bicara masalah Trisakti di Indonesia ini salah satu perguruan tinggi yang tidak baru didengar kuping gitu ya di telinga kita ya, tetapi sebuah perguruan tinggi eksis sudah cukup lama. Ya, kami sendiri pariwisata Trisakti dari tahun 1969 dan keenam sekolah tinggi atau universitas dan institut di bawah Yayasan Trisakti ini semuanya lokasinya berbeda-beda, tetapi memang semuanya under Trisakti Foundation. Ya, jadi kalau kita bicara masalah Trisakti ini luas banget teman-teman ya. Ya, di Jakarta ini lokasinya juga berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara lagi, kenapa sih kalau pariwisata pasti nyangkutnya ke STP Trisakti? Kalau mau milih dunia kulineri, pasti yang disuguhkannya atau yang disajikannya adalah ke STP Trisakti. Ya, salah satunya adalah kami adalah sekolah tinggi pariwisata swasta pertama di Indonesia. Tahun ini kami berusia 52 tahun. Di usia 52 tahun ini kami sangat bersyukur sekali bahwa kami masih dinobatkan sebagai the best private tourism school di Indonesia. Ya, jadi ini bisa menjadikan salah satu referensi Anda ketika ingin melanjutkan di dunia pariwisata, ya. Kami juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk studi maupun internship, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga kami memiliki kerjasama cukup banyak sekali, baik dengan industri ataupun dengan partner university. Nah, sehingga di STP Trisakti ini sangat memudahkan atau memungkinkan sekali bagi teman-teman untuk bisa melakukan double degree program. Atau kalian bisa mengambil international program
untuk kuliahnya bukan hanya di Jakarta, tetapi juga bisa kuliah di Swiss, bisa kuliah di Thailand, atau di China, atau nanti di Australia, seperti itu. Jadi kita punya kerjasama cukup banyak sekali ya, teman-teman semuanya. Dan kalau kita bicara masalah akreditasi, STP Trisakti sudah tidak diragukan lagi. Kami, semua prodi kami sudah terakreditasi A, dan juga untuk akreditasi institusi kami, justru kami adalah satu-satunya perguruan tinggi pariwisata yang memiliki akreditasi unggul ya di Indonesia. Sementara baru STP Trisakti. Dan di tahun 2021 ini pun kami juga sangat bersyukur sekali ya. Di kala pandemi seperti sekarang ini, mungkin tadi salah satu orang tua yang hadir di sini juga ingin mengetahui ya peran dunia pariwisata atau pendidikan di bidang pariwisata ini dalam menghadapi pandemi ini seperti apa. Nah, ini juga akan kami bahas ya sehingga Bapak dan Ibu ataupun teman-teman dari SMA Loyola betul-betul bisa mendapatkan informasinya seperti ini. Dan di STP Trisakti 2021 ini kami juga mendapatkan sertifikasi dari UNWTO, ya United Nations World Tourism Organization, yaitu adalah Badan Pariwisata Dunia yang memang mengakui adalah kurikulum STP Trisakti ini sudah bisa disetarakan secara internasional. Ya, itulah kenapa STP Trisakti kerap kali dijadikan sebagai leading sektor pendidikan pariwisata di Indonesia. Usia 52 tahun dengan alumni yang luar biasa banyak ya, bahkan sudah tersebar 13.500 alumni kami di seluruh benua yang ada di Indonesia dan juga kerjasama partner dengan industri. Nanti juga kami akan mengutarakan ini yang menjadi peta keunggulan daripada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Oke, lalu kemudian kalau kita bicara masalah kurikulum, tentunya kalau kita bahas seputar tentang dunia pendidikan, ini pasti nggak jauh-jauh dari sistem pendidikan ataupun kurikulum yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, program studi yang ada di SMP Trisakti, ya, di sini kita ada program vokasi, ada program akademik, dan ada program pasca sarjana. Ya, jadi program vokasi, program akademik, dan program pasca sarjana ini satu-satunya perguruan tinggi pariwisata yang kita memiliki semua jurusan, semua prodi ini lengkap. Ya, di program vokasi di sini ada sarjana terapan pengelolaan perhotelan, lalu kemudian sarjana terapan usaha perjalanan wisata, ataupun untuk yang program internasional. Lalu kemudian di program akademik sarjana pariwisata, next coming soon di sini ada sarjana kewirausahaan dan sarjana bisnis digital. Oke, kalau kita compare ya antara vokasi dan akademik ini perbedaannya dari mana ya? Di sini ada perhotelan, ada pariwisata, ada usaha perjalanan wisata, ada pariwisata ya di akademik. Apa sih yang membedakan? Nah, ini yang patut kalian ketahui teman-teman ya. Ketika kita bicara masalah dunia pariwisata, ketika kita masuk ke dalamnya, ini sangat luas sekali. Ya, perbedaan yang paling signifikan antara sarjana pariwisata dan sarjana terapan pariwisata adalah dari sisi kurikulum dan orientasi lulusan. Oke, sehingga ini yang harus kalian ketahui ketika nanti Anda lulus sekolah, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Anda harus betul-betul tahu ya orientasi lulusan ini kemana, kurikulumnya seperti apa dan sebagainya. Kalau di bidang sarjana pariwisata, gelarnya Espar, ya mereka kuliahnya lebih ke arah scientific learning atau lebih ke arah keilmuan, dan juga untuk kurikulumnya lebih ke arah theoretical. Tetapi kalau untuk di sarjana terapan, mereka lebih ke arah keterampilan atau mereka lebih ke arah practical learning, sehingga mereka untuk yang di jurusan pengelolaan perhotelan dan usaha perjalanan wisata, kuliahnya akan lebih banyak ke arah praktikal. Jadi kuliahnya lebih banyak praktek. Nah, di sini kalau kita melihat orientasinya adalah kalau di bidang sarjana pariwisata, mereka lulus, mereka menjadi konsultan di bidang pariwisata, sebagai staf ahli di Kementerian Pariwisata, atau mereka nanti bekerja di Dinas Pariwisata, atau mereka nanti lebih ke arah back office atau lebih ke arah manajemen skill-nya. Sedangkan di sarjana terapan, nah ini kalian yang mau jadi profesional chef, atau mau jadi culinary expert, atau mungkin ada yang mau jadi barista, atau mungkin ada yang mau jadi travel vlogger, atau mungkin teman-teman ada yang mau bekerja di bidang airlines ataupun di bidang MICE industry, ini yang tepatnya adalah kalian mengambil di bidang practical learning-nya atau lebih ke arah operasionalnya. Ya, sehingga ketika lulus nanti kalian sudah tahu nanti ranahnya mau kemana dan seterusnya. Oke, lalu kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi study paid atau study plan, ya, di mana kalau untuk di sarjana terapan pariwisata, ya, kalian akan belajar selama 7 semester. Dan kami sampaikan SMP Trisakti kita sudah menggunakan kurikulum Kampus Merdeka, kuliah selama 7 semester dan 2 semester diantaranya kalian akan melakukan internship. Ya, jadi dalam 7 semester ini tidak semuanya di dalam kampus, teman-teman, tetapi 2 semesternya akan dilakukan untuk proses yang namanya magang. Ya, kalian boleh milih nih nanti pada saat magang. Mau di Indonesia saja boleh, atau mungkin kalian mau ke Jepang, atau kalian mau ke Dubai, kalian mau ke Hong Kong, dan sebagainya, nanti akan difasilitasi oleh STP Trisakti.
ya. Lalu kemudian kalau untuk di study paid di sarjana pariwisata atau di S1 pariwisata, kuliah selama 7 semester, dan 1 semesternya nanti kalian akan berkesempatan untuk melakukan internship dan kuliah kerja nyata tematik atau KKNT. Nah, kita punya kerjasama cukup banyak dengan beberapa desa-desa wisata ataupun destinasi wisata atau tourist attraction, di mana nanti mahasiswa S1 pariwisata tugasnya adalah mereka meneliti, ya. Di beberapa destinasi wisata ini, apa sih yang harus dikembangkan lagi? Itulah tujuannya mereka kuliah di S1 pariwisata, lebih meningkatkan untuk peningkatan sektor di bidang pariwisata, pengembangan pariwisata, bagaimana memasarkan produk-produk pariwisata, sehingga dalam perkuliahan di sini ada kuliah kerja nyata tematik, mereka akan dipersilakan untuk bisa meneliti desa wisata ini atau tourist attraction ini kebutuhannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan sebagainya. Oke, jadi sampai sini pun kalian juga sudah bisa mengetahui sebetulnya pariwisata ini mereka punya beberapa jurusan di dalam STP Trisakti sendiri. Oke, lalu kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi mata kuliah, ya, jadi kalau untuk di pengelolaan perhotelan atau biasa kita kenal dengan hospitality management, ya kalian akan lebih banyak belajar ke arah practical learning, teman-teman. Di travel industry management kalian akan lebih banyak belajarnya juga lebih ke arah praktikal. Nah, di tourism management lebih ke arah manajemen lebih ke arah teoritikalnya. Nah, mungkin Kak Jason di sini karena juga saya dan Kak Jason juga alumni dari SF Sakti, ya. Boleh Kak Jason untuk membantu saya menjelaskan di bidang S1 pariwisata ataupun di bidang perhotelan, di bidang travel ini belajarnya seperti apa sih Kak Jason? Karena tadi kan sudah banyak disinggung ya di awal kuliah prakteknya seperti apa dan sebagainya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah, boleh nggak Kak Jason kita tampilkan satu video biar teman-teman juga bisa mengetahui bayangan kalian ketika kuliah di bidang pariwisata ini seperti apa. Ya, nah ini dia satu video seputar tentang Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Silakan kalian bisa simak teman-teman. Saya melihat bahwa peluang pariwisata kita ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kita masuk, kalau nggak keliru, masuk 6 besar negara terindah di dunia. Kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Kita juga grade yang kita punya grade yang tinggal kita negara pariwisata itu betul-betul bisa memberikan devisa yang paling banyak meskipun 2018 kemarin gaji saya juga 17 miliar US dollar. Sudah mengalahkan CPO, sudah mengalahkan kelapa sawit yang dulu paling tinggi.
Oke, jadi kalau kalian lihat memang di STP Trisakti ini kita lebih ke arah multicultural ya teman-teman ya. Dalam satu angkatan di STP Trisakti itu kita ada sekitar 500 sampai dengan 600 mahasiswa, baik mereka di bidang pengelolaan perhotelan, di usaha perjalanan wisata maupun di S1 pariwisata. Jadi kebayang ya, kuliah itu berbagai provinsi mahasiswa kami dan mungkin kalau tadi Aldo lebih ke arah spesifik adalah ingin melakukan traveling ke beberapa daerah yang ingin dikunjungi ya seperti ada Labuan Bajo tadi, lalu kemudian ingin ke Raja Ampat dan kemudian juga pengen ke Ranukumbolo dan sebagainya. Sebetulnya yang disebutkan Aldo itu adalah bagian dari program pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata di Indonesia, yaitu adalah 10 destinasi pariwisata super prioritas. Ya, jadi kalau kita melihat di Indonesia ini tidak hanya Bali nanti yang akan dikembangkan pariwisatanya, tetapi hampir di semua ya provinsi ya hampir di setiap pulau pasti ada potensi-potensi wisata yang akan dikembangkan sebagai super prioritas. Kenapa? Tujuannya adalah pengembangan pariwisata tersebut ya. Kalau nanti super prioritas ini sudah betul-betul bisa berkembang, mereka akan berkembang seperti Bali, teman-teman. Ya, pengembangan ada hotel, ada akomodasi, lalu kemudian bandara juga kita melihat bahwa hampir di seluruh Indonesia ini sudah standarnya sudah cukup baik sekali ya, sudah bisa menerima bahkan beberapa bandara yang tadinya belum internasional sekarang sudah menjadi international airport dan juga kita lihat bahwa pembaharuan dari pelabuhan dan sebagainya yang tujuannya adalah untuk memberikan kesan first impression pada saat wisatawan ini masuk ke Indonesia. Nah, inilah dunia pariwisata sebetulnya. Nah, boleh Kak Jason, Kak Jason nanti tolong disampaikan sekiranya di pelajaran di bidang perhotelan ini seperti apa, travel dan D1 bagaimana, dan juga nanti akan diteruskan dengan proses internship atau magang yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Silakan Kak Jason. Terima kasih banyak Kak Ivan untuk penjelasan yang luar biasa sekali ya teman-teman. Memang ketika kita lihat peluang atau apa yang ada di dunia pariwisata ini sangat luas sekali. Sama halnya dengan yang nanti kalian akan dapatkan ketika di kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Sebagai contoh di sini yang untuk pengelolaan perhotelan atau di program Hospitality Management, di sini kalian akan belajar banyak hal yang ada di dalam industri hotel, mulai dari kulinerinya, kalian akan belajar tentang pastry atau dessertnya. Jadi di sini kalian akan belajar berbagai olahan makanan ya, mulai dari Indonesian menu, Western, Italian, Chinese, Japanese, Thailand, dan lain sebagainya. Dari mulai appetizer, makanan pembuka, sampai dengan makanan penutup, itu kalian akan pelajari semuanya. Dan bahkan bukan hanya di situ saja, tapi juga kalian akan belajar bagaimana untuk melayani tamu di sebuah restoran. Seperti apa sih di bidang F&B service-nya? Bagaimana kalau kita anggap atau kita ibaratkan sebagai satu restoran fine dining? Seperti apa kita untuk setup mejanya dan lain sebagainya? Sampai dengan teman-teman kalau yang tertarik di bidang kopi, juga nanti kalian akan di sini belajar bagaimana menjadi seorang barista. Selain itu juga akan ada pembelajaran tentang front office, di mana di sini kalian akan tahu sistem reservasi di hotel bagaimana, check-in, check-out-nya tamu seperti apa, dan bukan hanya tentang bidang operasionalnya, tapi kalian juga akan belajar di manajemennya. Bagaimana sih memanage sebuah bisnis hotel, misalkan dari sisi marketingnya, atau dari sisi human resource-nya, atau dari sisi finance-nya. Tapi bukan berhenti di situ, kalian juga akan belajar tentang entrepreneur-nya, di mana di sini kesempatannya buat teman-teman yang memang kalian tertarik ingin membuka usahanya sendiri, apalagi kalau kita lihat ya, dalam kondisi pandemi ini, salah satu bisnis yang luar biasa pertumbuhannya di Indonesia apa sih? Bisnis kuliner, ya nggak? Mungkin kalian yang posisi sekarang di Semarang atau mungkin yang ada di Jakarta juga, ini terlihat nyata bahwa inilah kesempatan dan juga potensinya. Yang kedua di program usaha perjalanan wisata, di sini buat teman-teman yang memang kalian tertarik untuk traveling, kuliah sambil jalan-jalan, ini adalah program studi yang tepat. Di mana di sini kalian akan belajar fokusnya di 3 bidang. Yang pertama di bidang tour and travel, yang kedua di bidang airlines, dan yang ketiga di bidang event. Biasanya orang berkata kalau kalian masuk jurusan travel cuma bisa jadi seorang tour guide atau tour leader. Padahal itu baru salah satu kesempatan. Dimana memang iya, ketika nanti kalian kuliah, kalian akan belajar menjadi seorang tour guide atau tour leader. Tapi selain itu, kalian juga akan belajar bagaimana membuat paket turnya. Jadi menjadi seorang tour operator atau tour consultant. Seperti apa sih kalau kita membuat paket ke luar negeri, berapa harganya, dan lain sebagainya, itu yang kalian juga akan belajar untuk penyusunannya. Selain itu, kalian belajar operasional di airlines, bagaimana menghitung harga tiket pesawat, operasional di bandaranya, di ground handlingnya, di kargonya, sampai dengan kalian juga belajar tentang bisnis di bidang travel. Dan ada satu industri juga yang sangat menarik yang nanti kalian akan pelajari yang namanya industri MICE. MICE ini apa? MICE ini adalah singkatan sebetulnya dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Alias event organizing tapi yang skalanya adalah business event atau special event. Saya ambil contoh kalau kita bicara konser atau festival.
Atau sepersimpelnya dengan seperti ini deh, Education Expo, yang biasanya kita adakan semua secara offline, tapi dengan sekarang adanya teknologi, ini akan jauh lebih menarik. Dan ini lebih mempermudah ya teman-teman untuk kedepannya. Jadi buat kalian yang punya jiwa-jiwa petualang, punya jiwa-jiwa kreatif, nah ini adalah program studi yang tepat sebetulnya untuk kalian. Kemudian yang ketiga di program Sarjana Pariwisata, di sini karena tadi ya orientasi lebih ke arah scientific, manajemen, otomatis mata kuliahnya pun memang sifatnya lebih umum. Jadi kalian akan belajar semua, mulai dari hotel management, tour and travel management, dan lain sebagainya. Dengan harapan apa? Dengan harapan tadi yang Kak Ivan sampaikan, bahwa lulusan dari program Sarjana Pariwisata ini bisa mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di seluruh Indonesia, atau bahkan di seluruh dunia. Karena itulah kekuatan dari program Sarjana Pariwisata. Kemudian selain itu, selain kalian kuliah di dalam kampus, kalian juga akan mendapat kesempatan untuk magang atau internship. Nah, magangnya bisa di mana? Tergantung dari kalian. Kalian yang tentukan. Mau di dalam negeri boleh, mau ke luar negeri silahkan. Nanti kami akan bantu dari kampus untuk menyalurkan ke industri yang memang sudah banyak kami kerjasama. Ini beberapa contoh untuk industri hotel, resort, fine dining, restoran, atau mungkin cruise ships. Dan memang inilah kekuatan kami di STP Trisakti. Kenapa? Karena industri mereka sudah kenal dengan kami. Loh, kok bisa kenal gitu ya? Kenalnya dari mana? Karena dari alumni kami. Yang tadi Kak Ivan juga sampaikan di awal, jaringan alumni kami ini sudah sangat luas sekali, tersebar di seluruh dunia, dan inilah yang membuat akhirnya Trisakti dikenal. Dan ini juga menjadi lebih mudah buat teman-teman nanti ketika sudah masuk ke industri, kalian jauh lebih mudah untuk proses adaptasinya. Dan bahkan ini jadi kesempatan buat kalian untuk mendapatkan connection ya, atau networking, di mana ini bisa menjadi peluang kerja kalian nanti. Bahkan sebelum lulus, kalian bisa loh untuk ditarik lagi, yuk join lagi ke sini untuk ke tempat magang kalian. Ini contoh untuk industri tour and travel, industri airlines, atau industri event atau MICE ya. Dimana memang kesempatannya pun juga sangat banyak sekali teman-teman. Jadi jangan khawatir. Buat yang kalian mengambil program Sarjana Pariwisata pun yang tadi Kak Ivan sampaikan, ke proses untuk KKN kalian atau kuliah kerja nyata, itu juga bisa diselenggarakan di berbagai destinasi wisata atau di desa-desa wisata yang menjadi binaan dari kami. Pertanyaannya, Kak, kondisi pandemi gini memangnya bisa ya untuk kita magang ke luar negeri? Kenapa tidak? Gitu ya. Contohnya kemarin kami di bulan Januari juga tetap mengirimkan mahasiswa kami untuk magang ke Hong Kong, kurang lebih sekitar ada 8 kloter ya, yang magang ke sana, dan memang harus melalui berbagai proses protokol yang ada, tapi kalau memang teman-teman mau menjalani itu, silakan. Kami berikan kesempatan, kami buka kesempatan itu. Dan bahkan dalam kondisi pandemi ini pun, kalau kita bicara kuliah praktek, kami tetap akan adakan di kampus, teman-teman. Bahkan dari bulan Januari pun kami juga sebetulnya sudah mengadakan kuliah praktek, namun harus sesuai dengan protokol ya. Jadi dalam satu shift-nya itu betul-betul sedikit jumlah orangnya, dan juga memang tidak bisa terlalu ramai ya, dan harus betul-betul kami buatkan sistemnya blocking. Jadi tenang aja, teman-teman, kalian tetap akan mendapatkan proses kuliah praktek meskipun dalam kondisi pandemi ini tetap berjalan. Kemudian yang berikutnya mengenai program beasiswa. Nah, ini pasti juga menjadi satu hal yang menarik ya, khususnya buat kalian yang mungkin saat ini sedang mencari, aduh, saya mau kemana ya? Nah, kami di STP Trisakti, mulai bulan September ini, sampai dengan bulan Januari, kami sudah masuk ke gelombang pertama untuk pendaftaran mahasiswa baru yang tahun depan, 2022. Di mana saat ini kami memiliki program Jalur Bebas Tes atau JBT, di mana ini adalah program apresiasi ya, buat teman-teman yang sudah berjuang dari kelas 10 sampai kelas 11, di mana kalian yang memiliki nilai rata-rata rapot minimum 77, kalian tidak perlu ikut tes tertulis, kalian cukup ikut tes interview atau assessment diri saja. Oke, jadi kalian tidak perlu tes tulis Inggris, tidak perlu tes potensi akademik, kalian cukup interview saja, dan kalian punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa SPP hingga jutaan rupiah bahkan. Dan ini sebuah kesempatan juga karena ini sangat simpel sekali teman-teman, dimana kalau kalian nanti untuk tesnya semua kami adakan secara daring atau secara online. Jadi meskipun mungkin kalian sedang ada di Semarang, nggak perlu jauh-jauh harus datang ke Jakarta ya, karena semua akan kami adakan secara online. Dan yang terdekat ini kami akan adakan di minggu depan, tanggal 26 September. So kalau kalian memang berminat, kalian ingin ikut untuk proses seleksinya, nanti silakan informasi lebih detail, semua registrasi dan lain sebagainya kalian bisa cek semua di website kami di stptrisakti.ac.id, atau bagi yang tadi kami sudah ada berikan link di kolom chat kalau rekan-rekan mungkin berkenan ya untuk mengisi di sana. Segala informasi yang kami sampaikan hari ini pun juga akan kami kirimkan ke teman-teman melalui email kalian masing-masing. Kemudian selain itu kita bicara tentang prestasi mahasiswa, ini juga saya tidak ada habisnya ya teman-teman, karena ini betul-betul banyak sekali kesempatan untuk kalian nanti ketika kuliah, untuk kalian juga bisa mengembangkan minat dan juga bakat kalian. Bahkan kalian yang mau mewakili Indonesia di berbagai ajang kompetisi pun juga sangat memungkinkan. Contohnya ini ada 4 mahasiswa kami di Thailand 2019 yang lalu berhasil membawa pulang 10 medali bahkan.
Dan tidak berhenti sampai di sini saja, karena kami juga akan kembali mewakili Indonesia tahun depan di ajang World Skills Competition yang akan diadakan di Shanghai, China. Dan semoga Indonesia bisa kembali berkibar di kancah internasional. Bicara tentang fasilitas, ini juga tadi sudah kami sampaikan melalui video singkat bahwa memang betul sudah sangat lengkap sekali, sudah sangat komplit. Kalian yang mau kuliah praktek, mau lab, apapun semua sudah tersedia di kampus, jadi kalian tidak perlu pusing ya, tidak perlu bingung, dan seluruh bahan-bahan untuk kalian kuliah pun juga semua sudah termasuk di dalamnya. Jadi kalian tidak perlu harus, bawa bahan sendiri dari rumah, tidak. Semuanya sudah kami sediakan, kalian tinggal bermodalkan baju seragam yang rapi, grooming yang cantik, yang ganteng ibaratnya ya, kalian tinggal datang ke kampus untuk melakukan proses kuliah praktek. Selain itu, bicara tentang alumni, ini juga yang tadi boleh kami sampaikan, ini sangat banyak sekali. Mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalau kalian mungkin kenal yang senior-senior seperti Bu Siska Suitomo, atau kalian kenal Chef Rudy Koirudin, Chef Haryo Pramo, atau mungkin yang masih muda Chef Billy Kalangi. Nah, ini alumni-alumni dari kami. Nah, tapi kesempatannya untuk teman-teman nanti bukan hanya lulus itu masuk ke industri. Tapi kalau kalian mau buka usaha sendiri seperti alumni-alumni kami yang anak-anak muda ini pun juga bisa gitu ya. Karena semua berawal dari passion. Ketika kalian menemukan passion kalian, bekerja itu kalian bisa dimanapun. Tergantung daripada apa yang ingin kalian geluti gitu ya. Dan kegiatan mahasiswa pun ini juga yang akan mendukung kalian nanti. Kami punya 20 unit lebih kegiatan mahasiswa, dan silakan kalau teman-teman mau ikut semuanya pun juga kami persilahkan ya. Yang penting satu, jangan lupa kuliahnya, itu yang penting. Kemudian yang terakhir, bicara tentang kuliah, pasti kita bicara tentang peluang karir. Jujur ketika kita bicara dunia pariwisata, ini sangat global sekali teman-teman. Dan bahkan kalau boleh saya sampaikan, dunia pariwisata ini tidak akan pernah habis sampai akhir zaman. Kenapa? Karena selama kita butuh makan, selama kita butuh refreshing ya, dunia ini tetap akan hidup. Dan kesempatannya bukan kalian hanya masuk ke hospitality industry, bahkan kalian masuk ke non-hospitality industry, ini juga sangat dimungkinkan sekali kan? Kenapa tidak gitu ya? Dan kesempatannya buat teman-teman saat ini, mungkin ada yang punya concern, Kak, gimana nih? Kondisi pandemi seperti ini, tadi mungkin ada yang mengatakan, Kak, lagi down, lagi drop, dan lain sebagainya. Ini gimana dong ke depannya? Tenang aja. Kenapa tenang? Karena ketika nanti kondisi sudah membaik, kita sudah bisa mulai hidup berdampingan dengan kondisi saat ini akan menjadi satu industri yang bounce back-nya sangat cepat sekali. Apalagi saya yakin teman-teman di sini semua juga sudah mulai bosen ya, ibaratnya nggak bisa kemana-mana, traveling mau kemana-mana susah. Dan silakan nanti inilah justru kesempatan untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk nantinya ke depannya kita bisa sama-sama menikmati dunia pariwisata yang luar biasa sekali kesempatannya. Oke, mungkin itu informasi sementara yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman di kesempatan siang hari ini. Silakan mungkin setelah ini nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan nanti kita akan diskusi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau ada yang ingin diketahui tentang program-program yang ada di STP Trisakti, silakan nanti bisa dituliskan di kolom chat. Untuk waktu tanya jawab, saya serahkan kembali ke moderator, ke Stephanie, silakan. Wah, keren banget ya teman-teman. STP Trisakti ini merupakan the best private tourism school in Indonesia dan merupakan satu-satunya sekolah tinggi yang sudah terakreditasi unggul. Selain itu, di sini juga ada berbagai macam program studi dan jurusan yang sangat menarik dan lengkap tentunya. Terima kasih kepada Kak Ivan dan Kak Jason atas pemaparan materi yang sangat informatif, dan presentasinya pasti sungguh memberikan gambaran tentang STP Trisakti bagi seluruh peserta. Nah, setelah mendengar presentasi tadi, pasti para peserta sudah semakin penasaran nih dengan STP Trisakti. Setelah ini, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada seluruh peserta, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, silakan ya teman-teman, kalau kalian ada yang memiliki pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, mungkin hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Ibu orang tua siswa ya, yang join, baik yang dari Loyola atau mungkin dari Gonzaga dan juga yang dari umum. Silakan kalau ada yang memiliki pertanyaan apapun terkait dunia pariwisata atau terkait dengan proses studi dan lain sebagainya, silakan bisa ditanyakan. Ini nih Kak, udah ada pertanyaan dari ini, ada pertanyaan Kak, kalau aku mau belajar travel industry management tapi mau hospitality management juga, bisa belajar double nggak ya, atau cuman bisa satu aja? Oke, siap. Terima kasih Stephanie. Oke, terima kasih juga Sandra ya, ini yang bertanya. Baik, kalau kita bicara tentang program studi sendiri, memang di STP Trisakti untuk program pendidikannya, memang kalian harus di awal sudah harus memilih. Kalian mau memilih yang di travel industry management atau di hospitality management. Karena dari segi kurikulum pembelajarannya memang akan totally different ya. Mungkin kalian tadi sudah bisa
melihat perbedaan gambarannya seperti apa. Namun sebetulnya begini, salah satu keunggulan atau keuntungan dengan sistem kurikulum terbaru saat ini, di mana kita sekarang kan sudah menggunakan kurikulum Kampus Merdeka namanya. Nah, program Kampus Merdeka ini apa gitu ya? Mungkin kalau kalian yang sudah pernah dengar, memang ini memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa mempelajari atau explore diri kalian lebih daripada di program studi utama kalian. Sebagai contoh, misalkan Sandra tadi belajar awalnya di Travel Industry Management. Namun setelah itu Sandra ingin belajar juga tentang Hospitality Management. Nah, ini sebetulnya dimungkinkan melalui program Kampus Merdeka ini. Jadi kalian nanti akan ada alokasinya setiap mahasiswa itu untuk mempelajari bidang lain di luar dari bidang studi utamanya sebetulnya. Gitu. Jadi ini sangat dimungkinkan sekali dengan kurikulum sekarang ya Sandra ya, karena ini memang baru berjalan itu di tahun 2021 ke depan. Gitu. Jadi ini sangat menjadi satu kesempatan buat kamu untuk bisa explore diri kamu di luar daripada bidang studi utama. Atau bahkan ya, misalkan kamu mengambilnya travel industry, tapi tertarik di ketika kuliah, saya pengen belajar tentang kopi misalkan ya, tentang barista. Nah, kami juga punya ada beberapa klub ya yang tadi saya sampaikan. Seperti ada Trisakti Coffee Society, kami juga punya Trisakti Food Team untuk yang kulineri atau Trisakti Pastry Club. Nah, itu juga terbuka untuk seluruh program studi, teman-teman. Jadi meskipun kalian yang jurusannya travel, tapi kalau kalian mau belajar tentang kopi dan lain sebagainya, itu bisa juga mengikuti klub itu. Gitu ya. Jadi kesempatannya juga tersedia banyak. Jadi tidak terbatas hanya di dalam kelas yang sifatnya akademik, tapi di luar dari itu juga akan banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin seperti itu ya jawaban untuk pertanyaannya Sandra tadi. Baik, terima kasih Kak Jason atas jawabannya. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Kak. Kalau semisal mau mendaftar di STP Trisakti, apakah ada persyaratan TOEFL? Oke, baik, terkait untuk persyaratan pendaftaran ya. Kalau kita bicara untuk persyaratan pendaftaran bagi program reguler, karena saat ini kan kami memiliki dua program. Ada program reguler dan ada program internasional. Mungkin tadi program internasional tidak kami jelaskan secara detail, tapi saya akan berikan sedikit gambaran umumnya ya, di mana memang ini sebetulnya kesempatan bagi rekan-rekan atau mungkin siswa-siswi di sini yang ingin kuliah di beberapa negara. Kami memang memiliki kerjasama, ini sudah cukup lama, dari tahun 2007 dengan International Management Institute di Switzerland, di mana kesempatannya teman-teman bisa kuliah sampai dengan di 3 negara sekaligus. Gitu ya, study path-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian kuliah 1,5 tahun di Indonesia, 1 tahunnya di Thailand atau China, dan 1 tahun terakhirnya itu diselesaikan untuk kuliah dan magangnya di Swiss. Nah, kalau kita bicara program internasional yang 3 negara ini, memang akan ada persyaratan administrasi di awalnya berupa tes TOEFL atau nilai TOEFL. Gitu ya. Dimana kalau kita bicara untuk nilai TOEFL-nya sendiri, itu minimumnya adalah 500 poin. Jadi memang yang kami harapkan di awal hanya prediction saja ya, Bapak Ibu atau mungkin teman-teman. Jadi tidak perlu harus yang tes TOEFL yang resmi, official, tidak. Tapi yang penting prediction dulu. Bisa menggunakan tes TOEFL atau bisa menggunakan IELTS. Ini kalau untuk yang internasional program 3 negara. Nah, bagaimana dengan program reguler? Kalau program reguler ini memang tidak dibutuhkan untuk tes TOEFL, cukup kita akan melihat dari nilai raport yang pertama, dan juga nanti yang kedua adalah dari tes interview. Kalau seandainya nilai raportnya di atas 77, berarti nanti kami akan lihat dari tes interview atau assessment diri, di mana dari tes interview inilah nanti akan kami nilai bagaimana komunikasi rekan-rekan atau teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya, karena kalau kita bicara dunia pariwisata, pasti otomatis yang menjadi modal awal itu adalah kemampuan atau komunikasi dalam bahasa Inggris. Itu yang menjadi modal awal. Tapi tidak harus kalau di program reguler harus ada TOEFL, tidak. Gitu ya, karena ketika teman-teman sudah punya modal itu dari awal, sudah bisa setidaknya untuk mengerti dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, setidaknya nanti ketika proses perkuliahannya kalian akan bisa belajar atau diasah lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau internasional mau tidak mau memang harus ada nilai TOEFL, karena itu yang nanti akan menjadi persyaratan ketika teman-teman akan berangkat ke Swiss. Itu untuk apply visa memang ada persyaratan minimum nilai TOEFL-nya. Seperti itu. Mungkin itu ya tadi untuk pertanyaan dari Bu Tini, seperti tadi ya, dari orang tua siswa. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Kak Ivan? Oke, boleh. Terima kasih Kak Jason. Jadi selamat siang Bu Tini. Kalau untuk yang menggunakan TOEFL untuk international program, dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu pada saat kita apply visa Schengen ke Swiss, itu memang tidak dibutuhkan untuk nilai international TOEFL atau international IELTS ya. Sekarang kita mahasiswa kami yang akan berangkat ke Swiss ini diwajibkan sesuai dengan peraturan pemerintahan Swiss ya, ketika mereka akan mendapatkan visa studi ke Swiss, yaitu dengan visa Schengen ini adalah untuk ke visa ke 16 negara Uni Eropa, mereka wajib untuk melampirkan international IELTS atau international TOEFL.
Jadi memang nanti itu juga akan difasilitasi oleh STP Trisakti untuk international TOEFL ataupun international IELTS untuk mereka proses visa Schengen ke Switzerland seperti itu. Jadi kalau dari awal standarnya kita tadi Kak Jesus sudah menyampaikan prediction karena kami harapkan justru mahasiswa ini nanti akan mempelajarinya semua dengan menggunakan full in English. Ya, termasuk ketika mereka kuliah di Thailand, termasuk untuk mereka kuliah ke China, ya selain bahasa Inggris, justru kalau di China juga mereka akan belajar bahasa Mandarin. Nah, ini akan menjadi added value atau nilai tambah tersendiri bahwa mereka yang kuliah di International Program Master Sakti dengan biaya yang lebih terjangkau, ya ketimbang lulus SMA langsung ke Swiss, lulus SMA mungkin langsung ke Europe dan sebagainya, gitu kan? Biayanya memang cukup tinggi sekali, tetapi dengan biaya program internasional di STP Trisakti ini kita justru bisa menghemat sekitar sepertiganya, Bu. Jadi bisa lebih hemat sepertiganya daripada lulus SMA langsung ke Swiss. Tetapi kami sampaikan bahwa kurikulum yang kami pergunakan adalah kurikulum Swiss. Sehingga ketika mereka terdaftar semester 1, ini juga akan terregister di IMI Swiss. Sehingga ketika nanti 3,5 tahun, ijazah dari Swiss itu juga akan keluarnya berbarengan ketika mereka lulus di STP Trisakti. Dan sistemnya adalah nanti pada saat terakhir mereka harus wisuda di Trisakti dan juga wisudanya di Swiss. Jadi akan 2 kali wisuda. Ya, jadi mereka akan mendapatkan 2 ijazah sarjana terapan dari Trisakti dan Bachelor of Arts degree-nya with honors dari IMI Swiss. Seperti itu sih untuk international program. Oke, silakan Kak Stefani. Baik, terima kasih Kak Ivan dan Kak Jason atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak yang sudah masuk ke DM saya. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau di STP sendiri kan kurikulumnya sudah berstandar internasional. Nah, apakah ada kerjasama dengan universitas internasional dan apakah ada program double degree? Terima kasih. Oke, mungkin tadi ya Kak Stefani yang kami sudah sampaikan barusan bahwa kita punya internasional program untuk kuliah di 3 negara, Indonesia, Thailand, Swiss, Indonesia, China, Swiss, dan juga kita punya kurikulum untuk kuliah di 2 negara, yaitu dengan Quilin Tourism University di China. Jadi kalau kita melihat kerjasama STP Trisakti, kenapa memilihnya dengan negara Swiss? Karena kita tahu bahwa kiblat pariwisata di dunia, ya pastinya akan semua kiblatnya ke Swiss. Dan kami bekerja sama dengan International Hotel Management Institute Switzerland, ya, karena memang di IMI sendiri pun mereka tahun 2021 ini pun mencatatkan perguruan tinggi pariwisata terbaik peringkat ke-11 di dunia. Jadi kalau kita bicara masalah pengakuan ijazah, bahwa IMI sendiri juga mereka punya kerjasama dengan Manchester Metropolitan University dari UK dan Oxford Brookes University di UK juga. Jadi sehingga pada saat mereka kuliah di Swiss juga mereka bisa nanti melakukan internship-nya di negara-negara yang sudah bekerja sama di Swiss dan juga mereka bisa mendapatkan ijazah dengan sistem double degree-nya dari IMI Swiss dan partner university dengan Swiss sendiri. Ini kelebihannya banyak sebetulnya, Stefani. Jadi kalau kita melihat ya tantangan sekarang mahasiswa dan mahasiswi kuliah ini tidak lagi hanya belajar dan belajar di dalam kampus, tetapi adalah justru mereka harus mempersiapkan diri ketika nanti mereka masuk ke dunia industri atau mereka mau masuk sebagai dunia pebisnis. Ya, karena ketika mereka bekerja berarti mereka harus punya pengalaman yang luar biasa. Tinggal di luar negeri ini bukan hanya belajar tentang pendidikan di kampus di luar negeri, tetapi juga mendapatkan pengalaman internship di industri, lalu kemudian juga berkomunikasi bahasa asing. Otomatis kalian akan harus menggunakan bahasa asing, gitu ya. Kalau di Swiss itu kalian bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Jerman dan bahasa Perancis. Ya, kalau ke China kalian harus belajar bahasa Mandarin. Kalau ke Thailand kalian harus belajar bahasa Thai. Ya memang tidak setiap waktu kalian harus fasih atau fluent, ya tidak. Tetapi ketika Anda nanti melakukan internship, kalian datang ke negara tersebut, kalian kuliah di negara tersebut, mau tidak mau kan kalian harus bersosialisasi dengan local people, ya dengan penduduk lokal, ya. Setidaknya kalau Anda mau belanja, mau shopping, mau jajan dan sebagainya, minimal biar nggak dibohongi dengan pedagangnya kan kalian minimal bisa menawar dengan bahasa lokal dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah international program ini added value-nya sangat tinggi sekali ya buat teman-teman semuanya. Pengalaman kuliah di luar negeri, belajar hidup mandiri, mungkin yang tadinya bangun pagi nggak bisa bangun kalau nggak dibangunin orang tuanya gitu kan. Kalian tinggal di luar negeri kan mau tidak mau harus lebih mandiri. Yang tadinya mungkin nggak pernah nyuci baju sendiri, sekarang harus mencuci baju sendiri.
masak sendiri, tidur sendiri gitu ya, kayak lagu ya jadinya ya. Ya, jadi itulah kelebihan-kelebihan ketika kita memang kuliah di luar negeri dan sebagainya seperti itu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan regular program mereka juga punya kesempatan untuk internship ke luar negeri. Mungkin tadi Kak Jason juga sudah menyampaikan bahwa kita punya kerjasama di Hong Kong, di Jepang, di Dubai dan sebagainya. Tetapi semua akan dibantu dan difasilitasi oleh pihak training department di STP Trisakti. Seperti itu, Stephanie. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya dan penjelasannya. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi yang masuk ke direct message saya. Berapa ya Kak kisaran harga untuk sekolah yang internasional baik. 3 Kak Jason, negara? boleh kita share Kak Jason untuk informasi sebenarnya gini teman-teman, nanti juga kita akan bagikan ke teman-teman semuanya materi yang tadi kami sampaikan, informasi biaya, tabel informasi pendaftaran dan sebagainya. Tadi juga kami sudah tuliskan di kolom chat, jadi nanti kami akan share juga ke teman-teman semuanya. Nah, untuk biaya kuliah sendiri di STP Trisakti sebetulnya ini sudah kami update ada di website kami, dan ini untuk biaya kuliah secara regular program yang di sisi sebelah kiri, ya ada grade A, grade B, dan grade C ini ditentukan dari nilai tes, dan yang di tabel sebelah kanan adalah untuk international program, ya. Dan ini adalah biaya kuliah paket semester pertama. Jadi di STP Trisakti ini kita sudah termasuk untuk uang sumbangan gedungnya, seragamnya, laboratoriumnya, lalu kemudian SKS-nya, sudah termasuk untuk ketika kalian kuliah itu ada insurance, bahan baku, dan sebagainya, ini semua sudah termasuk di dalam hitungan biaya kuliah kami. Nah, kalau kita lihat lagi di perkiraan biaya kuliah semester kedua dan seterusnya, atau sampai dengan semester 7 atau sampai dengan tamat, mungkin boleh di zoom in Kak Jason biar teman-teman bisa melihat juga. Oke ya, jadi di sini biaya kuliah per semesternya. Ya, ini sudah kami cantumkan perkiraan biaya kuliah semester 2 sampai dengan semester ke-7. Nah, untuk internasional program, biaya kuliahnya sudah kami hitung juga, sudah termasuk untuk akomodasi selama kuliah di negara kedua, ya Thailand atau di China, sudah termasuk untuk tiket pesawat, ya PP atau return ticket, sudah termasuk untuk pengurusan visa, ya untuk studi ke negara kedua. Lalu kemudian juga untuk biaya TOEFL International IBT atau IELTS International tadi untuk apply visa Schengen ke Swiss, dan juga sudah termasuk akomodasi selama kalian kuliah di Swiss. Jadi tempat tinggal di Swiss itu sudah termasuk, dan juga sudah termasuk makan pada saat kalian kuliah di Swiss. Jadi breakfast, lunch, dinner, ya weekdays itu mereka sudah full board. Ya mahasiswa itu tinggal, ya kalau di Swiss mungkin kita akan mengikuti gaya Eropa ya. Makan daging akan lebih banyak teman-teman ya daripada makan sayur di sana ya. Lalu kemudian kalau pada saat weekend kalian akan mendapatkan brunch and dinner. Ya, termasuk untuk public holiday mereka hanya menyediakan adalah brunch and dinner saja. Jadi breakfastnya biasanya kalau orang Eropa jarang sekali breakfast pada saat mereka weekend ataupun di public holiday seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan juga ya seputar tentang biaya kuliah dan sebagainya ya pada saat selesai sesi Zoom ini, nanti Kak Jason juga boleh di-share nomor WhatsApp kami ya dengan saya atau dengan Kak Jason, sehingga juga kita bisa berkomunikasi lebih detail lagi buat teman-teman semuanya. Jadi tidak perlu malu-malu kalau mau bertanya. Mungkin ada lagi yang DM dengan Kak Stefani? Nggak ada yang DM ke saya nih Kak Stefani nih. Ada Kak, akan saya silakan. bacakan ya Kak. Ini Kak, ada yang bertanya, bagaimana prospek pariwisata ke depannya mengingat akibat COVID-19, pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak. Oke, mungkin dari Kak Jason dulu, silakan. Oke, baik. Bicara tentang prospek ya, tadi Stefani ya, kalau kita bicara tentang dunia pariwisata, memang kita melihat waktu-waktu pandemi ini adalah seperti waktu istirahat. Gitu ya, karena kita melihat memang beberapa tahun sebelum pandemi, khususnya seperti dari tahun 2015 ke sini ya, ini memang perkembangan dunia pariwisata perhotelan di Indonesia ini tiba-tiba cepat. Naiknya itu berkali-kali lipat. Semua hotel banyak yang buka baru di Indonesia. Ada yang dulu di daerah mungkin tidak ada hotel bintang 4, bintang 5, sekarang bermunculan hotel bintang 5, bintang 4 ya. Dan ini yang sebetulnya menjadi akhirnya melihat peluangnya. Dan kita lihat juga sekarang perguruan tinggi pun juga yang tadinya tidak membuka program pariwisata, justru sekarang membuka program pariwisata dan perhotelan. Kenapa? Karena mereka melihat peluangnya. Mereka melihat kondisi di industri ini sangat dibutuhkan sekali untuk SDM di bidang pariwisata. Nah, oleh karena itu di waktu-waktu pandemi ini jadi seperti waktu peristirahatan sejenak gitu ya. Jadi ini kita beristirahat sejenak untuk apa? Nanti untuk kita bersama-sama lagi mempersiapkan untuk nanti ledakan baru lagi
gitu ya, ledakan baru di bidang pariwisata dan perhotelan, di mana memang inilah yang nanti harus kita persiapkan justru dari sekarang gitu ya. Dan ini bukan menjadi satu halangan sebetulnya, menjadi satu halangan untuk kita tidak punya harapan untuk kedepannya. Karena justru di waktu-waktu inilah kita bisa mempersiapkan diri. Dalam segi apa? Misalkan yang belum bisa atau yang belum fasih dalam bahasa Inggris misalkan, kita bisa untuk belajar bahasa lagi, atau mungkin yang ingin belajar tentang hal-hal lain, misalkan kalau sekarang banyak ya course-course, short course yang bentuknya online course dan lain sebagainya yang bisa untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, inilah yang kami juga mendorong mahasiswa kami untuk mereka bisa explore lebih lagi untuk selain kuliah di kampus, mereka juga bisa mengalami industri secara langsung, misalkan mereka ikut part time dan lain sebagainya. Karena sekarang juga banyak ya kesempatan-kesempatan untuk part time di coffee shop dan lain sebagainya, dan ini juga semakin tumbuh gitu. Bisnis-bisnis di bidang coffee shop, di bidang kulineri, di bidang F&B ini juga semakin tumbuh, dan ini kita tidak pernah tahu kapan habisnya. Malah kalau boleh saya bilang nggak akan pernah habisnya gitu ya. Karena dalam kondisi pandemi aja ada aja gitu loh. Kuliner-kuliner baru. Contoh kalau di tahun lalu kita di dalam kondisi PSBB gitu ya namanya, kita ditemani dengan kopi dalgona. Ya nggak? Ingat nggak ya? Mungkin kalau dulu tahun lalu kita kopi dalgona, apa-apa semua dalgona, dalgona, dalgona. Terus sekarang, tahun ini, PPKM, kita ditemani dengan apa? Kroffel, ya nggak? Croissant waffle. Mungkin di Semarang, teman-teman yang sekarang di Semarang pun juga pasti sama merasakan hal yang demikian gitu ya. Bahwa memang inilah peluangnya. Meskipun kita kondisi pandemi, ini bukti nyata bahwa dunia perhotelan, pariwisata ini nggak tinggal diam. Justru di masa-masa ini kita terus berinovasi, terus mencari satu hal yang baru, terus explore sesuatu hal yang baru yang akhirnya inilah yang menjadikan nanti untuk kedepannya menjadi industri yang jauh lebih dinamis gitu ya. Apalagi sekarang online, digital, semua serba online, semua serba digital. Meskipun mungkin orang mengatakan, aduh, kedepannya juga pasti dunia perhotelan akan lama gitu ya bangkitnya. Ada pepatah yang mengatakan yang lambat turun akan lambat juga naiknya. Yang cepat turunnya akan cepat juga naiknya. Itu yang akan terjadi juga dalam kondisi pariwisata. Kita cepat turunnya dropnya, tapi nanti naiknya ini juga akan jauh lebih cepat lagi. Gitu ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin kalian berpikir pesimis ya, mungkin ada beberapa yang sudah pesimis duluan melihat kondisinya. Jangan lihat hari ini, lihatlah nanti. Ketika 4 tahun, 5 tahun lagi, ketika nanti rekan-rekan sudah lulus studi, sudah selesai studinya, ini akan menjadi industri yang sangat luar biasa. Gitu ya. Dan ini industri yang menyenangkan, karena kita bukan bicara tentang hal-hal theoretical, yang hal-hal yang sifatnya adalah teori textbook, no, tapi ini adalah industri yang sifatnya adalah jasa. Sifatnya adalah practical, sifatnya adalah kita bicara human touch. Gitu ya. Ini akan menjadi satu industri yang luar biasa sekali sih sebetulnya, Stephanie. Dan juga teman-teman. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini ada lagi nih Kak pertanyaan mengenai perusahaan apa saja sih Kak yang sudah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti? Oke, Kak Jason, mungkin sambil ditampilkan kali ya, ada beberapa. Kalau kami, sistemnya Stephanie, namanya dunia pariwisata, kita pasti akan bekerja sama dengan industri di bidang pariwisata. Contohnya di beberapa international chains, hotel, resort, lalu kemudian fine dining restaurant, di cruise ship partnership, lalu kemudian di bidang tour and travel agencies, di bidang domestic airlines maupun di international airlines, atau di bidang MICE industry partnership. Nah, sebetulnya inilah yang menjadi pokok keunggulan daripada ST Trisakti, bahwa kita memiliki kerjasama dengan industri-industri di bidang pariwisata. Ya, jadi bukan perusahaan, tapi memang kita langsung kepada industrinya. Kalau untuk D1 pariwisata, kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga dengan Dinas Pariwisata di Provinsi DKI maupun di luar DKI Jakarta. Jadi kesempatan teman-teman untuk yang D1 sangat banyak sekali. Ya, ketika kalian nanti kesempatan KKN, bisa merasakan yang namanya, wah ini satu destinasi ini sebetulnya bagus, tapi belum berkembang, tetapi belum dikenal dan sebagainya. Contohnya ada beberapa desa wisata yang memang dikembangkan oleh ST Trisakti dan bahkan sudah mendapatkan penghargaan di Singapura sebagai desa wisata terbaik di Asia. Ya, itu adanya di daerah Jawa Barat, tepatnya namanya Desa Wisata Cibuntu di bawah kaki Gunung Ciremai. Tadinya di sana belum ada apa-apanya, teman-teman. Lalu kemudian STP Trisakti masuk, dari Pemda juga sangat support, dan akhirnya kita menyulap yang tadinya desanya belum ada apa-apanya, sekarang justru mereka sudah bisa mengembangkan ada homestay,
ya untuk wisatawan asing datang ke sana, karena di sana ternyata punya keunggulannya adalah satu, ada tempat pemandian langsung dari mata air gunung, dan yang kedua di sana juga memiliki jumlah kambing lebih banyak daripada penduduk lokal. Nah, ini justru menjadi daya tarik sendiri pengolahan daging kambing, lalu kemudian kambing sendiri kita buatkan ada yang namanya kampung kambing dan sebagainya. Nah, inilah perkembangan-perkembangan di desa-desa wisata yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Setelah desa wisata Cibuntu ini mendapatkan penghargaan dari Singapura ya sebagai salah satu the best destinasi terbaik, ada sekitar 15 desa wisata lagi yang minta untuk dikembangkan oleh STP Trisakti, baik di Jawa Timur, baik mereka yang di Sumatera, desa wisata Sungsang dan sebagainya, sampai kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengelola beberapa kultur budaya yang ada di daerah Sumatera Barat, ya di suku Mentawai dan sebagainya, itu yang diminta untuk betul-betul diperhatikan lebih ke arah bidang pariwisata. Jadi kalau kita melihat peluang karir di bidang pariwisata bukan hanya lebih ke arah industrinya, tetapi juga justru kami ya bisa memberikan kesempatan mahasiswa ini juga untuk membuka wirausaha atau mereka sebagai pebisnis tentunya seperti itu. Nah ini cuplikannya ya, jadi desa wisata Cibuntu yang tadinya tidak ada apa-apanya, kami olah, kami poles, bahkan beberapa GM hotel yang kuliah di STP Trisakti, mereka juga turut andil untuk bagaimana memberikan pendidikan ya kepada mereka yang memiliki rumah-rumah ya kepada rumah-rumah penduduk. Kalau bisa mereka sudah bisa melayani tamu yang datang atau wisatawan yang datang ini sudah seperti hotel. Ya, itulah betapa luar biasanya dunia pariwisata ini. Ya, kita melihat bahwa peningkatannya juga sangat signifikan sekali. Seperti itu, Stephanie. Terima kasih Kak atas jawaban yang diberikan. Kami harap seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan memuaskan. Nah, buat teman-teman yang pertanyaannya masih belum terjawab, dapat ditampung dan ditanyakan langsung kepada narasumber di luar sesi Bidik Tiwik 2021 dengan menghubungi kontak person yang sudah diberikan oleh kakak-kakaknya di kolom chat. Apakah ada sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Oke, baik. Terima kasih, Stephanie. Kami mewakili pihak manajemen dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, kepada orang tua murid yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita bisa bertemu walaupun secara virtual, tapi kami berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga pembelajaran secara tatap muka sudah bisa dilakukan secara bertahap. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ya untuk Bapak dan Ibu orang tua siswa mungkin atau rekan-rekan dari SMA Kolose Loyola dari Semarang, STP Trisakti kami sudah melakukan perkuliahan tatap muka khususnya untuk kuliah praktek. Jadi memang kita sudah melakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat di dalam kampus, bahkan setiap mereka mau praktek wajib untuk dilakukan rapid test antigen yang diberikan oleh pihak STP Trisakti ya sehingga akan memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada siswa-siswi ataupun mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan kegiatan perkuliahan secara tatap muka. Namun sementara ini kita masih menggunakan dengan sistem hybrid learning, yaitu untuk kuliah teori tetap dilaksanakan secara daring, tetapi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita sudah bisa melakukan perkuliahan secara sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu Guru, orang tua murid, dan juga teman-teman dari SMA Loyola Semarang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi, salam sehat. Dan terima kasih juga untuk moderator yang sudah menemani kami pada sesi siang hari ini dengan Kak Stephanie. Sekali lagi terima kasih dan sukses buat kalian semua. Terima kasih.